Secara harfiah, khilafah berarti pengganti atau penerus. Dalam konteks Islam, ia merujuk pada sistem pemerintahan di mana seorang pemimpin yang disebut khalifah bertindak sebagai penerus Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam. Khalifah adalah pemimpin politik dan spiritual yang bertugas menegakkan syariat Islam, menjaga persatuan umat, dan memastikan keadilan. Penting untuk dicatat, khalifah bukanlah nabi, ia tidak menerima wahyu. Ia adalah pemimpin yang bertugas mengelola urusan duniawi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama khilafah adalah untuk menjaga kesatuan umat Islam atau yang disebut juga ummah, melindungi wilayah Islam, dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Ini adalah konsep pemerintahan yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sejarah khilafah dimulai segera setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Periode awal ini dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk dengan benar. Mereka adalah 4 sahabat terkemuka Nabi yang memimpin umat secara berturut-turut, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Abu Bakar Asy-Syiddiq menjabat pada 632 sampai 634 Masehi. Beliau adalah khalifah pertama. Masa pemerintahannya singkat, namun sangat krusial. Ia berhasil menstabilkan umat Islam setelah wafatnya Nabi dengan memerangi kaum murtad atau perang Riddah dan mengkonsolidasi wilayah yang baru masuk Islam. Abu Bakar juga memulai ekspansi awal Islam ke luar Jazirah Arab. Umar bin Khattab menjabat pada 634 sampai 644 Masehi. Khalifah kedua ini dikenal sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah. Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan Islam meluas secara dramatis. Beliau menaklukkan Kekaisaran Persia Sasaniyah dan sebagian besar wilayah Kekaisaran Bizantium, termasuk Suriah, Palestina, dan Mesir. Umar juga meletakkan dasar-dasar administrasi negara Islam, seperti sistem peradilan, Baitul Mal alias kas negara, dan mendirikan kota-kota garnison seperti Kufah dan Basra. Utsman bin Affan menjabat pada 644 sampai 656 Masehi. Khalifah ketiga ini terkenal karena standarisasi mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahannya, kekhalifahan terus meluas, namun masa kepemimpinannya diwarnai oleh beberapa konflik internal dan tuduhan nepotisme yang pada akhirnya menyebabkan pembunuhannya. Ali bin Abi Thalib menjabat pada 656 sampai 661 Masehi. Khalifah keempat dan terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Masa kepemimpinannya penuh dengan gejolak dan fitnah besar atau Perang Saudara Islam Pertama. Konflik utama adalah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Perang saudara ini yang dikenal sebagai fitnah besar, akhirnya mengakhiri era Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan era khilafah yang baru. Kekhalifahan Umayyah. Dengan berakhirnya Khulafaur Rasyidin, muncullah dinasti pertama dalam sejarah Islam, Kekhalifahan Umayyah. Mereka memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Kekhalifahan Umayyah berdiri selama 661-750 Masehi. Kekhalifahan ini didirikan oleh Muawiyah I. Masa Umayyah adalah periode ekspansi militer yang luar biasa. Mereka menaklukkan seluruh Afrika Utara, mencapai semenanjung Iberia di Spanyol pada tahun 711 Masehi, dan bahkan meluas hingga ke lembah Indus di Asia Selatan. Kekuasaan mereka membentang dari Atlantik hingga Asia Tengah. Mereka memperkenalkan banyak inovasi administratif, seperti penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan mencetak mata uang Islam sendiri. Meskipun demikian, kekhalifahan Umayyah sering dikritik karena sifatnya yang dinasti dan dianggap kurang islami oleh sebagian ulama. Adanya diskriminasi terhadap non-Arab atau Mawali juga menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini ditambah dengan konflik internal dan kebangkitan kelompok-kelompok oposisi akhirnya menyebabkan runtuhnya kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi menggulingkan kekhalifahan Umayyah dan mendirikan kekhalifahan Abbasiyah. Mereka memindahkan ibu kota ke kota baru yang megah, Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah berdiri selama 750 sampai 1258 Masehi. Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Baghdad menjadi pusat intelektual dunia, menarik para ilmuwan, filsuf, dokter, dan seniman dari berbagai latar belakang. Baitul Hikmah atau House of Wisdom adalah salah satu perpustakaan dan pusat penelitian terbesar di dunia pada masanya. Pada masa Abbasiyah, ada kemajuan pesat di bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan seni. Angka nol, aljabar, algoritma, dan banyak konsep penting lainnya dikembangkan atau disempurnakan oleh para sarjana Muslim.
Namun, meskipun Baghdad berkembang pesat, kekuatan politik Abbasiyah mulai melemah seiring waktu. Provinsi-provinsi di pinggiran kekhalifahan mulai memerdekakan diri, membentuk dinasti-dinasti lokal seperti Fatimiyah di Mesir, Umayyah di Spanyol yang bertahan lama di sana, dan berbagai kerajaan di Persia. Puncak kehancuran Abbasiyah terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika tentara Mongol di bawah Hulagu Khan menyerbu dan menghancurkan Baghdad, mengakhiri secara tragis salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam. Setelah jatuhnya Baghdad, konsep khilafah tidak serta-merta hilang, tetapi ia menjadi lebih terfragmentasi. Beberapa kekuatan Muslim mengklaim gelar khalifah, meskipun kekuasaan mereka lebih bersifat lokal dan simbolis. Beberapa contoh penting dari periode ini meliputi: yang pertama, ada kekhalifahan Fatimiyah, berdiri selama 909 sampai 1171 Masehi, sebuah dinasti Syiah Ismaili yang menguasai Mesir, Afrika Utara, dan Levant. Mereka mengklaim sebagai khalifah dan membangun kota Kairo yang megah. Yang kedua, ada Kesultanan Mamluk, berdiri selama 1250 sampai 1517 Masehi. Di Mesir, para Mamluk, budak-budak militer yang menjadi penguasa, memberikan perlindungan kepada Khalifah Abbasiyah yang tersisa secara simbolis setelah kehancuran Baghdad. Ini lebih merupakan pengakuan simbolis daripada kekuasaan politik yang nyata. Pada periode ini, fokus bergeser dari satu khilafah terpusat ke berbagai kesultanan dan kerajaan Muslim yang kuat. Kekhalifahan Utsmaniyah. Kemudian, pada abad ke-16, muncullah kekuatan besar yang mengklaim kembali gelar khilafah dengan otoritas yang lebih substansial. Kekhalifahan Utsmaniyah berdiri sekitar 1517 sampai 1924 Masehi, yang berpusat di Turki, menjadi kekuatan dominan di dunia Islam selama berabad-abad. Setelah menaklukkan kekhalifahan Mamluk pada tahun 1517, Sultan Selim I mengambil alih gelar khalifah dan relik suci dari Mamluk. Kekaisaran Utsmaniyah adalah kekhalifahan terakhir yang memiliki kekuatan politik, militer, dan spiritual yang luas. Mereka memerintah wilayah yang sangat luas dari Balkan hingga Afrika Utara dan Jazirah Arab. Sultan Utsmaniyah adalah pemimpin politik kekaisaran sekaligus mengklaim sebagai pemimpin spiritual seluruh umat Islam. Namun, seiring waktu, kekaisaran mulai melemah. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kekaisaran Utsmaniyah dikenal sebagai orang sakit Eropa karena kemundurannya, kekalahan dalam Perang Dunia I, dan bangkitnya nasionalisme di wilayah-wilayah kekuasaan mereka, serta gerakan reformasi di Turki sendiri menyebabkan kehancuran kekhalifahan. Pada tanggal 3 Maret 1924, dengan berdirinya Republik Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk, Kekhalifahan Utsmaniyah secara resmi dihapuskan. Ini menandai berakhirnya khilafah sebagai lembaga politik terpusat dalam sejarah Islam.